Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Majelis Ulama Jawa Barat memastikan ajaran bertukar pasangan yang videonya beredar di media sosial adalah sesat karena bertentangan dengan ajaran Islam. Identitas perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus selimut di dasar jurang di Kota Banjar akhirnya terungkap. Kami juga akan menyajikan tradisi unik warga Purwakarta menyambut datangnya bulan Ramadan. Majelis Ulama Jawa Barat turun tangan mengusut beredarnya video dari sebuah aliran yang memperbolehkan jemaah bertukar pasangan untuk melakukan hubungan suami istri. Ajaran aliran seperti itu menurut MUI tergolong sangat sesat karena tidak sesuai ajaran Islam. Ini gitu ya, bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang. Video dengan ajaran yang tidak biasa ini menghentak jagat maya beberapa waktu terakhir. Dari video terlihat sekelompok orang berkumpul di sebuah tempat. Orang yang diduga pemimpin kelompok mengajarkan bila antara jamaah boleh bertukar pasangan asalkan saling suka. Namun belum ada yang bisa mengkonfirmasi siapa, kapan, dan di mana video dibuat. Namun publik dibuat resah dengan beredarnya video ini. Majelis Ulama Jawa Barat mulai turun tangan untuk mengusut secara serius kebenaran video tersebut. Namun MUI memastikan ajaran dalam video itu sangat sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bertukar pasangan asalkan saling suka tidak hanya menista ajaran Islam, tapi juga menyimpang dan merusak jemaah. Wah, jelaslah itu kalau memang betul ya, makanya kita sesuai dengan prosedur kita lakukan penelusuran dulu, investigasi dulu. Gitu. Ada juga informasi ini hanya membuat konten katanya. Ya walaupun itu hanya membuat konten, tetap aja harus ditelusuri. Ya untuk apa maksudnya membuat konten seperti itu? Ini kan bisa menimbulkan keresahan. Bayangkan menghalalkan pasangan ya. Pasangan suami istri udah resmi dihalalkan untuk dicampur aduk gitu, digauli itu sudah penyimpangan luar biasa. Pak, kalau sebelumnya memang kejadian kasus aliran sesat dengan bertukar pasangan pernah ada, Pak? Sebelum-sebelumnya? Pernah, tapi itu tidak ini ya, tidak sampai dilakukan itu penelusuran secara mendetail karena dulu kan belum ada medsos gitu. MUI Jawa Barat akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut aliran dalam video tersebut. Selain aliran sesat di Blitar, Jawa Timur, MUI Jawa Barat akan menyelidiki dugaan aliran sesat lain di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Harga beras hingga akhir Februari mencapai angka Rp18.000. Kabulog menyatakan tambahan pasokan beras Bulog sebanyak 300 ton per hari melalui program SPHP membuat pasokan beras sudah mendekati pasokan normal. Namun kebijakan ini menyisakan pertanyaan besar karena harga beras masih mahal di masyarakat. Harga beras di Pangandaran saat ini menembus angka Rp18.000 per kilogram. Untuk harga terendah di kisaran Rp16.500 per kilogram. Kenaikan harga beras yang terjadi sejak 3 bulan lalu terjadi secara bertahap akibat pasokan beras ke pasaran yang semakin berkurang. Pasokan menurun akibat gagal panen dan kemarau panjang sehingga petani tidak menanam padi. Akibatnya banyak pembeli yang protes atas mahalnya harga karena semakin tidak terjangkau. Jika biasanya harga beras Rp11.000 kini menjadi Rp16.500, sedangkan yang premium dari Rp13.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jualnya sih lebih banyak karena barang susah ya, jadi petani udah pada beli beras gitu, jadi nggak punya padi, jadi penjualan meningkat gitu. Untuk penjualan meningkat ya? Beras mahal tapi penjualan meningkat gitu. Sempat ada yang ngeluh juga dari para petani? Ya banyak yang mengeluh. Ya memang sekarang mah terlalu mahal, tapi gimana lagi, orang tiap hari harus makan. Berarti beli nggak ada pengurangan atau gimana, Bu? Ya enggak ada. Sama aja normal? Sama aja. Yang penting uangnya harus ada buat beli. Sementara di tempat penggilingan padi, tidak ada lagi petani yang menggiling padi dalam jumlah banyak untuk dijual ke pasaran.
Warga yang datang hanya konsumen yang menggiling untuk keperluan sendiri. Saya tuh kayak ngegiling padi. Giling padi. Tadi itu yang sisa-sisa panen kemarin tuh. Oke, yang panen sekarang kan itu sawahnya belum ditanemin. Karena kemarin tuh ada banjir gede, sampai sekarang belum ditanemin. Itu berarti sisa-sisa panen itu ya? Iya. Baik. Untuk harga. Sementara itu, Kepala Bulog Banyu Krismurti juga turun tangan untuk meninjau stok dan pasokan beras di salah satu mitra Bulog di Pasar Johar Karawang. Kabulog menyatakan tambahan pasokan beras Bulog sebanyak 300 ton per hari melalui program SPHP membuat pasokan beras sudah mendekati pasokan normal di Pasar Induk Johar, yaitu sebesar 500 ton per hari. Adanya beras Bulog yang masuk ke pasar grosir ini, pasar grosir, pasar induk Johar Karawang ini, dan itu membuat harga di sini menjadi lebih stabil sekaligus turun. Beberapa pembeli juga datang dari Jakarta sehingga pasar ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap kondisi perberasan di Jabodetabek. Mudah-mudahan. Bulog menargetkan pasokan beras yang melimpah ini bisa disalurkan oleh mitra Bulog ke pasaran untuk menekan harga beras kembali normal. Bahkan dalam 3 hari ini harga beras sudah mengalami penurunan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Selain itu, melimpahnya pasokan juga nantinya akan ditunjang dengan masuknya beras dari beberapa wilayah yang saat ini telah memasuki masa panen. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo Rabu kemarin menegaskan bahwa dirinya selalu memantau harga beras dan yakin harga beras sudah mengalami penurunan dan meminta sejumlah wartawan untuk cek ke berbagai pasar. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Tim Liputan melaporkan. Kasus demam berdarah denggi atau DBD sedang menyerang masyarakat Sukabumi seiring musim hujan yang masih terus berjalan. Dalam 2 bulan terakhir, pasien DBD mencapai 252 orang. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari serangan nyamuk DBD. Saat musim hujan, kasus demam berdarah kian meningkat. Seperti di kota Sukabumi, selama 2 bulan terakhir tercatat hingga 252 pasien penderita DBD yang mendapat perawatan khusus. Jumlah pasien pada bulan Januari sebanyak 190 pasien. Namun pada bulan Februari, jumlah pasien DBD turun sebanyak 62 pasien. Semua pasien dirawat di Rumah Sakit R. Syamsuddin, Sukabumi. Meski turun, pihak rumah sakit mengimbau agar tidak lalai dan terus waspada untuk mencegah demam berdarah. Ini dikarenakan nyamuk demam berdarah tidak muncul di tempat kotor, melainkan air bersih dan pakaian tergantung yang menumpuk. Pasien yang terkena demam berdarah memiliki tingkatan tertentu. Pihak rumah sakit akan memberikan perawatan sesuai kebutuhan, dari mulai rawat jalan hingga perawatan intensif. Kalau untuk pasien tergantung dari yang paling ringan sampai paling berat. Jadi kalau demam saja misalnya DM atau ada perdarahan yang disebut DHF atau yang lebih tinggi lagi misalnya yang disebut DSS, Dengue Shock Syndrome. Nah itu tergantung sangat dengan diagnosa yang mana dan kondisi umumnya seperti apa. Kalau cuma demam biasa mungkin kadang-kadang mungkin bisa rawat jalan. Nah kalau memang ada keluhan yang lain yang lebih berat mungkin rawat inap. Atau mungkin yang lebih berat lagi misalnya terjadi DSS, maka mungkin biasanya perlu ruang intensif atau ICU dan sebagainya karena biasanya hemodinamiknya tidak stabil dan kemudian bisa mengarah ke perburukan. Hingga saat ini, sejumlah pasien masih dalam proses pemulihan di rumah sakit. Masyarakat diimbau untuk terus menjaga kebersihan guna mencegah meningkatnya penyakit demam berdarah. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Diduga kelaparan segerombolan monyet liar masuk ke permukiman warga di kawasan Sekolowa, Kota Bandung. Meski tidak merusak kehadirannya, cukup meresahkan warga karena khawatir monyet-monyet menyerang anak-anak.
Dari kejauhan terlihat segerombolan monyet melompat dan berlarian di genteng rumah-rumah warga di kawasan Sekeloa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung. Jumlahnya lebih dari 3 ekor. Video lain merekam saat monyet-monyet meniti kabel listrik yang terbentang di antara rumah-rumah. Meski tidak merusak fasilitas umum, warga mengaku resah sebab gerombolan monyet bisa saja menyerang manusia, khususnya anak-anak yang tengah bermain di kawasan permukiman padat. Hampir 30 tahun di sini nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang muncul gitu? Jadi resah ya Pak Ya ya? pasti resah gitu ya. Karena takutnya kan di sini banyak anak-anak kecil. Banyak karena ini kan penduduknya penduduk padat. Takutnya menyerang-nyerang anak-anak. Warga menduga monyet-monyet tersebut kesulitan mendapatkan makanan di habitat asalnya sehingga merambah ke permukiman warga. Warga berharap Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung segera mengamankan gerombolan monyet-monyet tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, masyarakat Desa Citalang, Purwakarta punya cara unik menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ratusan orang berlomba menangkap ikan yang disebar di 3 kolam besar atau dikenal dengan tradisi Gubiak Balok. Ratusan warga Desa Citalang, Purwakarta berebutan menangkap ikan air tawar yang disebar di 3 kolam besar. Upaya ini jelas tidak mudah. Di air yang keruh, masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia berupaya dengan berbagai alat menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Ada sekira 1 ton ikan mas serta ikan nila yang disebar dalam tradisi Gubiak Balong. Gubiak Balong rutin diselenggarakan beberapa pekan menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gubiak apa ini? Ikan. Banyak dapat nih. Apa? Banyak dapat. Banyak nih. Mana Pak? Iya. Untuk apa nih Pak? Untuk apa nih? Dimakan apa dijual? Dimakan. Makan ya? Ya, dimakan. Kegiatan Gubiak Balong juga jadi ajang bagi masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Ya, karena ini adalah tradisi warga ya menangkap ikan secara bersama-sama itu dan kebahagiaan. Dan yang paling utama juga itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu selalu ditandai dengan membedahkan balong. Para peserta Gubiak Balong boleh membawa hasil tangkapannya untuk dikonsumsi atau bahkan dijual. Syamsul Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.